Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada update-nya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang jadi host Pak Eka nih Pak ya, yang masuk sebagai Istiqlal ya, supaya nggak bingung, saya keluar aja. Baik, kita mulai aja udah 5 menit ini. Kita buka mulainya meeting ini untuk membahas revisi berikut dari quotation. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi telah selalu memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan telah memberikan kita juga umur yang cukup sehingga kita bisa bertemu lagi dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Salawat dan salam kita sampaikan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin. Baik, jadi Bapak-Bapak, sekarang kita ikuti kembali revisi dari revisi dari quotation dari A&M setelah memasukkan beberapa concern yang kita punya. Pak Eka, saya boleh dijadikan co-host ya Pak Eka ya? Untuk saya perlihatkan, saya udah ngasih ini kan ya, revisi 1 kan ya? Udah pada punya kan ya? Masih muted nih Pak Eka nih? Atau Istiqlal Houston? Istiqlal Houston, boleh saya diminta ini? Saya bisa minta co-host supaya saya bisa share screen. Assalamualaikum, Istiqlal Houston. Pak Eka, saya telepon dulu deh. Yang menjadi Istiqlal Houston siapa nih? Istiqlal Houston itu saya, bukan Mas Eka. Baik, nggak ada Pak Eka. Nah, belum masuk deh. Oke, kita mulai aja Pak Denny, kalau nggak sampai 15 menit pun nggak akan selesai. Boleh saya jadikan co-host Mas Denny? Atau Mas Denny juga nggak apa-apa kan? Mas udah punya ini kan? Mas Denny udah punya. Sudah jadi co-host. Baik. Screen saja langsung. Jadi yang bisa dilihat di screen sekarang ini itu adalah revisi dari kontrak. Revisinya itu adalah kalau yang hilang yang sini apa sini harusnya nih? Di halaman terakhir Mas Radit. Ya, halaman terakhir Mas. Ini adalah sini, our proposal is based upon the following qualification. Dan sekarang sudah ditambah dengan penjelasan payment term. Itu 10% nih angkanya nih. Oh, 30-50 ya, bukan 40-40. Baik. Malah bagus lah kalau gitu lah. Jadi ya ini, modifikasi kontrak yang sudah dibicarakan juga dengan A&M dan masing-masing sudah setuju. Ya, ini tidak ada pertanyaan dari pihak mereka sejauh ini. Goal saya itu semoga hari Sabtu ini bisa diberikan ceknya Mas Denny, silakan kalau ada pertanyaan concern, dan ini tentunya dibuat berdasarkan juga masukan dari Pak Alfred sesuai dengan permohonan Pak Presiden. Apakah sudah dikontak apa belum Pak Alfred? Jawabannya adalah sudah. Jadi pertanyaan saya itu lebih menyangkut ke schedule value of work gitu loh. Dalam arti di kontrak ini itu tidak jelas berapa total value-nya dari setiap pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Jadi kita nggak punya detailnya seperti yang Jimmy pernah buat dulu gitu. Mungkin kemarin pernah dibilang ya kalau skop pekerjaannya kecil, ya nggak apa-apa lah. Mereka melihat dari nilai total kontrak
dibandingkan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain dengan masjid-masjid yang lebih besar, ya kita itu apalah ya, cuman nilainya Iya. 190. Tapi Iya, simpel. kalau kita disiplin dalam arti biarpun jumlah total pekerjaannya kecil, itu kan lebih mudah kita menilai pekerjaan kontraktor itu sudah selesai atau belum. Dalam arti begini, saya lihat ini kontrak ini itu tidak ada perubahan dari yang kemarin di forward di WhatsApp ya. Dalam arti memang tidak ada perubahan lagi. Yang kemarin di share di WhatsApp itu udah udah final, udah disetujui dua pihak. Maksudnya gimana, Mas? Yang ini ada perubahan payment Kemarin terms? kontrak, ya itu di kontrak yang terakhir juga saya lihat ada. Yang kemarin di forward Ya, sama Mas satu. Radit. Itu kan Itu itu yang ada saya juga. ini. Coba lihat. Ada Kita juga buka. itu. Baik, kita coba lihat ini original versinya nih, Mas. Nih, halaman yang sama. Oh, tapi yang kemarin 10 di forward sama Mas Radit itu sudah ada. Sudah ada persentasenya. Ya itu karena saya forward yang ini, Mas, yang revise. Yang aslinya tuh kayak gini nih. Aslinya tuh kayak gini nih. Iya. Sorry, aslinya Saya kayak sudah gini. lihat. Ya. Nih, aslinya cuma begini. Our proposal is based upon following qualification dia ini. Tak, dah. Terus kita detail sesuai dengan apa yang Mas inginkan dan input dari Pak Alfred. Input dari Pak Alfred itu ini. Pak Alfred pun minta word version dari proposal ini. Yang saya bilang saya nggak punya, Pak. Mendingan PDF di convert aja ke word version. Kayaknya itu yang beliau bikin. Nah, beliau tambah ini. Itu saya yang nambah sendiri, Mas Radit, bukan itu Oh, Mas Heri ya? berdasarkan Oh, oke. berdasarkan info yang saya lihat dari Bang Alfred. Pak Alfred. Oh, oke. Sorry, Mas. Tak pikir ini dari Pak Alfred lepasan saya lihatnya ini emailnya. Apa yang terakhir dari Pak Alfred? Nah, itu sekarang pertanyaan saya yang lain ya. Ini kontraknya sudah ditandatangani? Ya belum. Belum. Udah siap kita. Saya ingin menanyakan ke kita sendiri ya, kita sebagai organisasi. Apakah AMC itu oke bahwa kita membayar 50% dalam arti totalnya berapa? 180.000 ya dari seluruh kontrak 190. Oh, 85, sorry, 85. Itu tanpa ada pekerjaan yang diselesaikan gitu. Ya enggak, Mas. Kita Ya akan bayar sekarang coba Anda lihat itu di situ. Kerjaan udah selesai. Bukan. 50%-nya itu lihat ya. 10% down payment. Terus mobilisasi 10% lagi. Terus 30% harus dibayarkan saat material on site. Jadi apa artinya saat kita membayar total 50% itu pekerjaannya belum mulai? Enggak. Harus kerjaan selesai dulu. Seperti Jimmy. Nah itu makanya kalau kita nggak ada target, kita akan membayar yang 30% pembayaran kedua. Apa-apa yang sudah selesai, itu bagaimana kita bisa menilai pekerjaan kontraktor gitu. Dalam arti gini, kalau nggak keberatan boleh nggak saya share dokumen saya? Boleh, saya stop dulu ya. Mas Denny mungkin punya komentar. Mas Heri punya komentar, silakan, Mas. Ini saya share dulu ini. Dari apa yang saya punya. Iseng-iseng saya buat sendiri gitu loh tadi. Silakan. Bentar. Share. Mau share tapi yang mana ya? Bentar. Oh ini. Nah, yang ini ya. Bisa kelihatan kan? Ini kan saya bikin model seperti waktu kita bikin parking lot kemarin. Jadi misalnya stripping ini di sini dibilang 111 ya kan? 111 di sini. Nilainya berapa gitu? Per yard. Di sini kan nggak ada. Terus furnace install
lift station berapa. Ini juga nilainya berapa per. Ini saya tuju ini asal-asalan aja. Saya bikin nilainya sama seperti Jimmy kemarin gitu. Dalam arti gini, misalnya kita saat itu membayar ini kan sampai P yang ketiga ini. Totalnya sampai 95.000 atau 50%-nya dari total kontrak. Ini yang udah selesai apa gitu. Apakah ini udah selesai 50%-nya misalnya ya. Terus ini sudah selesai 10% gitu misalnya. Kalau budgetnya kita nggak ada di sini, gimana kita bisa tahu bahwa kontraktor itu memenuhi janji gitu. Nah, artinya dari kontrak itu kan kita nggak tahu value dari setiap pekerjaannya. Kalau mereka tidak tulis per unit cost-nya berapa gitu. Silakan kalau ada komentar. Mas Erik mau respon, Mas? Boleh. Dan itu sebenarnya sih apa yang udah ditulis di situ mempermudah banget Denny gitu loh untuk cost control. Jadi seperti yang yang 50% pertama yang tadi dibilang sama Denny, gimana kontrolnya? Udah apa yang udah kita dapat? Yang udah kita dapat itu ya mobilisasi dan seluruh material sudah onsite. Itu aja. Kalau ada salah satu dari material itu nggak onsite, belum onsite, ya nggak kita bayar. As simple as that gitu loh. Ngapain mesti dibikin complicated di itemize satu-satu gitu. Oh, jadi terus nanti stop dulu. Terus nanti setelah material onsite mereka akan kerja. Malah sebelum material onsite pun mereka udah akan kerja gitu loh. Nah, 50% kedua itu setelah kerjaannya selesai. As simple as that. Kalau misalkan ada tanah yang digali belum ditimbun lagi, itu kan belum selesai, ya nggak kita bayar. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, total 95 itu mewakili semua material, mobilisasi, dan down payment. Ya itu lihat aja itu kan di itunya ada di revised quotation-nya kan ada itu ditulis apa aja yang termasuk gitu loh. Di mana? Ini. Dilihat revised quotation-nya saya bilang, Dan. Oke. All item at utility storm drainage. Ini maksudnya? Iya. Oke. Jadi ini semua ini termasuk pemasangannya gitu maksudnya ya, lift station, storm lift station. Ini maksudnya materialnya aja atau itu material semua yang di atas, yang di atas itu semuanya material, Dan. Ini yang pekerjaannya. Yang dirt work itu pekerjaannya, yang yang utility apa itu ya? Saya nggak lihat. Ya, utility storm drainage. Yang ada item HDPE, RCP, force main. Ada RCP, ada apa ya, itu semua material. Ya. Oke. Oke. Jadi totalnya ini mewakili material dan down payment, belum termasuk pekerjaannya ya. Yo, enggak. Pekerjaannya 50%. Diambil dari itu tuh mobilisasi aja, yang diambil dari pekerjaannya tuh hanya mobilisasi aja. Jadi begitu alat berat, kemudian alat berat masuk ke properti kita, terus material ada on-site semua, itu baru kita bayar semua. Kecuali DP ya, kalau DP itu harus itu. Oke. Jadi kita anggap semua pekerjaannya itu baru nilainya 50% dari kontrak ya. Termasuk pekerjaan semua yang udah akan diselesaikan itu ya. Iya. Oke.
Sekarang coba aku share lagi di sini masalah kontraknya ya. Mana kontrak? Oh ini kontrak. Oh mana ya? Oh ini. Ini kontrak ini di sini dibilang hold off is not included ya. Jadi tidak termasuk di 190.000. Sedangkan di sini juga ada pekerjaan import dirt besar 520 cubicle yard. Ini kenapa kita tidak memanfaatkan tanah yang hasil digali dari itu untuk grading? Sudah. Jadi prinsipnya itu semua tanah yang digali itu akan disebar dulu sebanyak mungkin. Misalnya jadi masih kurang memang juga, baru kita import dirt. Jadi sudah diantisipasi di quotation-nya ini. Seandainya ini nggak diperlukan, import ya kita nggak bayar. Berarti kurang dari 190.000. Cannot be predicted perlu apa enggak sampai kita actually melakukan kerjaannya. Jadi haul off itu tidak diperlukan ya? Saya nggak bilang tidak diperlukan. Saya bilang kita sebisa mungkin memakai semuanya tanah di tanah dari PON untuk disebar ke bagian-bagian lain dari lapangan parkir. Kalau misalnya kalau ternyata banyak, lebih banyak, kalau ternyata masih ada tanah yang harus di haul off, ya di haul off. Makanya udah Jadi kira-kira biaya tak terduganya berapa? Ya itu saya koreksi sedikit ya Mas Radit ya. Oh mari silakan Mas. Hold off sama sekali nggak ada. Jadi kalau misalkan udah kelebihan dihitung ya tanah berarti Mas itu ya? akan kita sebar, mungkin bikin tanggul di sepanjang properti kita, atau pokoknya akan kita pakai semua tanahnya. Terus PON setelah jadi nanti itu lebarnya 2 kali dari yang sekarang. Pokoknya lebarnya itu akan sesuai dengan apa yang diminta oleh Fort Bend County Engineering. Itu aja. Oke. Tapi nggak akan pakai pagar lagi ya? Kalau jadi nggak pakai pagar? Mungkin pakai juga Mas, dalam soalnya itu. Tapi nggak termasuk di skop pekerjaan dari kontraktor ya? Enggak, kita nggak pakai dia untuk bikin pagar, cuma pagar doang, pakai orang lain aja atau kita Jadi expectation-nya biaya yang tidak terduga lagi lainnya untuk pasang pagar itu ya? Yang mana kita akan pakai kontraktor lain? Enggak sih Mas, itu enggak dimasukkan kemari. Gimana Mas Eri? Setuju Ya Mas? memang nggak masuk Pak itu. Itu bukannya tak terduga, emang udah nggak masuk, emang udah masuk, di ini nggak masuk. Ya tapi kalau itu akan kita pasang kan termasuk biaya yang ekstra ya kan? Iya ekstra, bukan tidak terduga. Iya, tapi bukan tidak terduga. Oke. Ya mungkin istilahnya biaya ekstra itu ya, selain haul off nggak akan perlu ya nantinya ya. Jadi cuman pagar aja ya. Oke. Kalau Terus Denny lihat di quotation-nya ada bener-bener nggak cuman itu aja, dan itu ada electrical work juga sebetulnya di situ. Oh ya, di mana ya? Kalau baca agak teliti sedikit deh. Ini junction box ini. Lihat haul off di bagian mana, Den? Kenapa? Tadi kan Denny lihat haul off ada tuh. Itu di bagian mana ngelihatnya? Di sini. Ya, sekarang lihat, baca satu-satu di situ. Lab terminal. Pekerjaan listriknya yang mana ya? Iya, nggak ada di situ ya. Nggak ada Jadi di sini. kemarin itu nggak, tapi udah diomongin ke kita bahwa pekerjaan listrik nggak termasuk mereka. Betul. Yang up to instalasi of lift station, tapi listriknya itu karena mereka bukan ahli listrik sebenarnya orang-orang ini. Oke. Terus untuk lift station-nya berapa yang dipasang? Maksudnya harganya? Enggak, unitnya.
Ada 3 terakhir kalau saya nggak salah ya Mas ya, Mas Eri. Oh, Apa? ini cuma 1 ini dibilang? Ada berapa? Ya 1 unit Ya, ketika udah ada 1 di situ, ngapain mesti nanya lagi, Den? dia Oke. nanyanya apa sih Mas Eri? Mas Denny nanya berapa pompanya, apa berapa? Kalau unitnya mah 1, pengerjaan 1 unit. Iya. Tapi pompanya kalau nggak salah 3 Mas Eri ya. Sebenarnya menurut Fort Ben itu berapa unit yang harus kita pasang? Bisakah kita limit scope diskusi hanya kepada ini Mas? Hanya Oke. kepada pengerjaan ini. Saya ingin segaris goal saya Sabtu ini cek harus keluar, harus karena quotation ada umurnya. Nomor 2, lift station juga ada umurnya sepanjang quotation. Di luar itu ya diganti lagi ininya angkanya. Diskusi lagi. Silakan. Kita limit diskusi hanya kepada ini, Mas. Enggak, saya cuma make sure kalau Fort Ben itu hanya minta 1 kan yang kekurangan ini kan. Lift station ya. Ini kan supaya untuk memenuhi Kita benar. ada penawaran seperti itu karena kita udah konsultasi sama TLI sudah konsultasi sama Fort Ben dan Oke. Makanya cuma 1 aja ya. Ya. Oke. Ya, cuma 1. Dulu waktu Jimmy itu kita pasang lift station ya? Enggak jadi. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak, soalnya lihat payment tracker itu kayaknya kita di charge untuk lift station waktu itu. 1. Ya, kita ngomongin lain ke waktu aja karena waktunya udah nggak cukup. Jadi expectation-nya pertanyaan yang lain lagi untuk payment procedure. Dulu itu kan kita dapat invoice, terus kita review bareng-bareng ya. Baru setelah itu aku bikin ininya formalitasnya di email, persetujuan, terus baru kita keluarkan cek. Nah, apakah kita pakai cara yang sama saat ini sekarang? Rencananya gimana? ya sama aja dan sama kemarin. Jadi kita akan review bareng-bareng lagi? Iya dong. Setiap kali pembayaran. Oke. Jadi untuk pembayaran pertama kapan? Kalau bisa sih Rencananya? besok, Mas. Kalau bisa besok sore. Secepatnya. Kalau bisa malam ini juga saya ambil ceknya. Tapi kontraknya belum ditandatangani. Ya, kontrak bisa tangan kapan aja. Habis ini juga bisa. Baik, jadi sekarang gini mungkin saya rasa kontrak bisa ditandatangani selambatnya besok pagi, gimana Mas Eri? Boleh, saya tanda tangan kapan aja bisa sih itu. Baik, jadi kita bisa expect sebelum sholat Jumat A&M sudah dapat kontrak kontrak yang ditandatangani Mas ya? Iya. Kalau misalnya besok si A&M bisa ke masjid, saya akan ke masjid juga, dan moga-moga Mas Denny bisa ini Mas ngasih ceknya yang 10% ke beliau besok sore. Saya kalau mau kasih cek, mungkin saya tinggal di kantor aja ya. Nggak apa-apa, silakan di berangkas Mas. Soalnya saya agak segen gitu loh ketemu orang. Nggak apa-apa. Keluarga di rumah masih belum tahu Paham. negatif atau enggak gitu loh, baru Iya. tahunya. Boleh. Nah, gimana besok bisa nggak di drop Mas di kantor? Insya Allah 19 ya? 19.000 ya? Iya, 10% pokoknya. Iya. 19, oke. 19.000. Saya drop di kantor ya. Baik. Kepada ininya Mas Eri, boleh Mas dijelaskan Mas Denny Mas? Di sini nggak ditulis ya? Apa tuh? Ceknya ditulis atas nama siapa Mas? Nanti saya tuin lagi deh ke Boleh. Mas Radit ya, Mas ya. Boleh. Baik, siap Mas. Oh enggak. Tetap kalau saya pikir sih ke A&M aja Mas Radit. Baik. Karena kontraknya atas nama dia. Iya, baik. Yang menandatangani atas nama ya, baik. Dan Aladin juga udah nggak keberatan bahwa itu ceknya atas nama kontraktornya, A&M Contractors. Jadi A&M Contractors seperti di kop suratnya itu ya Mas Denny ya. Dan di suratnya juga kan dia, di kontraknya juga kan ada. Ya, baik. Ini juga untuk disiplin keuangan ya. Apakah ada invoice mereka? Mestinya logikanya kita terima invoice, terus habis itu prosedur yang standar, saya attach invoice itu untuk persetujuan pembayaran. Itu di itunya Mas Radit kan, di attachment Mas Radit yang pertama kan ada dan itu. Invoice-nya tuh nggak berubah Mas Denny. Kalau lihat di WhatsApp grup, ntar saya iniin forward lagi. Jadi invoice yang pertama udah keluar sebenarnya Mas. Udah. Ada invoice-nya? Ada. Itu di ini.
Di grup sudah saya kirim sejak kapan Kayaknya tahu Mas. belum terima deh saya. Cuman Ya oke, ntar saya kirim lagi di sini. aja kan yang dapat yang di share, yang sampean share itu cuman kontraknya aja nih. Sebelum ini saya kirim Sebelum 2 Mas. itu ada, Dan. Ada 2 sebelum saya forward 2 dokumen sebelum ini Mas. Itu yang pertama itu kontrak yang versi original sama Sama invoice. invoice-nya. Nah, jadi invoice-nya itu emang udah ada. Invoice-nya tidak Invoice-nya udah ada. Udah ada. Nanti saya kirim lagi. Mungkin sampean forwardnya ke itu kali, grup construction kali. Enggak, ke IMSF Finance. Saya lihat juga ini di Ya grup udah, finance. ntar saya kirim lagi di sini Mas. Ya. Aplikasi. Ya itu aja. Saya kira Baik. saya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Heri ada pertanyaan lagi Mas? Enggak, saya agak ganjel sih yang itu dari komentar yang dari Bu Lilian itu loh. Apa perlu dibahas atau enggak tuh? Pon nggak perlu. Kalau saya nggak perlu, makanya saya jawab simple enggak, karena saya nanya si Pak Anwar di Masjid Maryam juga nggak nerima bon. Jadi ya bisa aja kita minta bon, cuma karena ini direkomendasikan oleh jemaah Masjid Maryam, ya saya kejar lagi Masjid Maryam bagaimana gini-gininya, mereka nggak pakai bon, jadi saya rasa nggak perlu bon juga untuk pengerjaan ini. Enggak, saya juga sebenarnya nggak ini sih, cuman saya nggak ini aja kayaknya dari pertama kali masjid kita bangun tuh berdiri, saya ingat banget tuh waktu kita bikin extension room pertama itu kan kita manggil kontraktor juga buat bikin foundation sama framing kan, itu udah sempat diomongin itu masalah bid bond dan performance bonds itu segala macam itu loh. Sekarang muncul lagi gitu loh, saya nggak ngerti lah itu apa maunya sebetulnya. Dia cuma nanya, kalau saya anggapnya beliau cuma nanya apa pakai ini dia kan nanya sudah ditanya apa belum, ya saya jawabnya belum atau enggak dipakai semua itu. Dan waktu Jimmy ini juga nggak pakai, Jimmy itu 4 kali daripada ini harganya proyek itu. Saya nggak recall Jimmy pernah ngasih bon ke IMC. Tapi anyway, itu jawaban saya ke Bu Lilian. Jadi sekarang ini jawab ya Mas Radit ya. Udah saya jawab Mas. Alright. Jadi sekarang ini sekali lagi goal saya tuh nggak lebih dari weekend ini cek sudah keluar yang 10% dan kontrak sudah ditandatangan, sehingga pengerjaan betul-betul bisa dilakukan setelah Idul Adha untuk pertama mengantisipasi panjangnya lead time dari pompa. Sampai sekarang kita masih 6 minggu nih Mas Dani sama Mas Heri kan. Saya harap 6 minggu ya. Saya harap setelah kita ngasih down payment, dia juga serius memberi PO ke tukang pompanya, moga-moga lead time-nya membaik atau improve lah. Ya bakal diprioritas lah kerjaan kita. Prioritaskan. Nah, tapi on the other hand Mas, yang saya khawatirkan kalau misalnya kita masih juga mengulur-ngulur untuk membeli PO, yaitu pompa lari ke orang lain lah. Kalau lari ke orang lain ya kita nunggu lagi. Kira-kira. Jadi saya terus terang Mas betul-betul agak ngejar, agak nge-push ini semua supaya selesai. Dan kalau udah cek udah keluar yang 10%, saya udah bisa diem. Ini udah bisa mulai kerjaannya. Gitu ya, baik. Kalau gitu saya kalau sudah tidak ada ini lagi concern ini atau sih Mas, saya ada komentar sedikit lagi, bisa nggak Mas? Monggo silakan. Saya coba akan ini. Jadi kalau misalkan dari ENM tuh ternyata lead time pompanya bakal mundur gitu. Saya akan coba mereka tetap ngerjain as long as ininya wet well-nya itu ada gitu loh Mas. Karena yang paling penting itu wet well-nya. Apanya? Oh, wet well-nya. Yang kayak sumurnya itu yang dalam yang sampai 15 feet dalamnya itu. 15 feet itu ya. Asalkan itu udah ada, harusnya terpasang, harusnya sih pada saat pengasahan pompa dan panel segala macam itu sih bisa belakangan, nggak apa-apa. Yang penting permukaan tanah tuh udah rata semua gitu loh. Baik. Baik. Iya benar juga sih Mas Heri. Kalau saya nggak salah, ya betul lah, itu bisa diskusikan samping untuk lebih detailnya. Ada lagi Mas Heri? Itu aja. Ya baik. Kalau gitu ini ya action itemnya saya sama Mas Heri mungkin follow up ke TLI, follow up ke A&M, apakah lead time dari pompa tetap sama pas hari Senin ini atau hari Minggu inilah. Moga-moga masih sama. Minggu depan aja kita ini setelah kita kasih cek ininya Mas, DP-nya. Baik. Kemudian Mas Denny, untuk menghindari RFI, saya sudah menyiapkan dan sudah ditandatangani oleh majority dari BOD, tidak 100%, tapi majority of BOD, bahwa untuk pengerjaan ini akan dialokasikan dana sebesar, ini akan saya share juga nanti, akan dialokasikan dana sebesar 209 Mas, 209.000. Ya ini terdiri atas 190.000
nilai dasar plus 10% ya padding lah kalau ada dana tak terduga itu. Dana tak terduga. Jadi up to 209.000. Jelaskan apa lagi nih? Kan kontraknya ini nilainya 190.000 nih, Mas. Ya. Nah, seperti waktu kita bikin pada masa si Jimmy, saya akan mengeluarkan surat keputusan dari BOD ditandatangani oleh majority oleh BOD, tidak 100% BOD, obviously. Oke. Tapi majority oleh BOD sudah tanda tangan yang intinya mengotorisasikan pihak finance untuk membiayai proyek ini up to ya Mas 209.000. Jadi up to 209.000 itu kita nggak perlu RFI. Ya udah ini surat ini berlaku sebagai universal RFI untuk pengerjaan proyek ini. Nah, yang 209.000 itu Mas terdiri atas 190.000. 190.000 basic ininya cost-nya sama saya tambahin 10% Mas. 10% allowance. Jadi 190.000 ditambah 19.000 sama dengan 209.000. Jadi pihak finance kita mintakan untuk mengeluarkan atau untuk menyiapkan dana up to 209.000 bukan berarti segitu yang akan dikeluarkan. Jadi nanti kita seperti Mas Heri bilang tadi, setiap kali ada invoice, setiap kali mereka sudah selesai, ya kita review lagi benar nggak nih apa yang mereka invoice-kan adalah mereka yang sudah mereka kerjakan, gitu Mas. Jadi pertanyaan lagi nih ya, di kontrak itu apakah bisa ditambah klausul kalau kita tidak approve untuk kenaikan harga-harga? Itu kan udah ada, di situ kan udah tertera bahwa ada 30% 30 hari validity-nya, Dan. 30 hari dari offernya. Maksudnya Mas, iya. Ya halaman 10 tadi itu Mas. Ya halaman kan di tengah jalan siapa tahu harga material naik atau enggak, ya inflasi lah ya. Ya dan makanya ya kalau kontrak sudah ditandatangan kan itu yang bind. Dan. Iya. Itu urusan dia. Kalau misalnya harga naik ya kita udah nggak ini lagi Mas. Kita udah nggak urusan lagi. Tapi nggak ada kata-kata spesifik soal itu, nggak apa-apa ya di kontrak? Nggak apa-apa. Itu kan cukup melindungi kita. Cukup. Pak Alfred udah lihat ini, dan ini kan kontrak. Harganya yang disepakati 190.000. Apakah material akan naik nantinya itu bukan urusan kita, Mas. Kalau material naik ya dia rugi, kontraktor rugi. Kalau material turun ya dia tambah untung. 30 itu hitungannya dari mana? 30 hari itu dari kapan? Maksudnya? Sebetulnya waktu pada saat dia mengeluarkan quotation. Kapan itu? Ya di situ kan ada tanggalnya. Saya nggak lihat nih. Saya nggak ada di depan komputer. Awalnya itu tanggal berapa tuh? 20 Juni. Oh, oke, berarti masih masuk ini ya. Masih masuk 30 hari. Ya. Oke. Ya, kalau kita gerak cepat masih, Mas. Ya, asal saya dikasih invoice-nya dan ada approval dari siapa? Sekarang project manajernya masih tetap Iwan. Yang punya signature authority Mas Heri sekarang, Mas. Oh, gitu ya. Oke. Jadi untuk approval payment nggak perlu Iwan lagi ya? Tapi lo ya, Bro. Iya, Mas Heri. Soalnya di sini kontraknya kan Mas Heri, namanya Mas Heri, Mas, di halaman 8. Oke. Iya. Oke. Alright. Ya, jadi gitu ya kira-kira. Kita akan insya Allah memulai pekerjaan ini segera setelah Idul Adha. Saya akan nge-push dari saya, Mas Heri. Saya akan nge-push si Aladin. Pak, sudah ditaruh belum ininya PO-nya untuk tukang pompa? Yes or no? Kalau belum ya akan saya kejar terus sampai jawabannya yes. Kira-kira gitu Mas ya. Saya bantu Mas Heri di bidang itu. Terus Mas Denny dibikin ceknya di hold dulu Mas, belum di hold sampai SK-nya ini saya SK-nya ini saya keluarkan ke grup atau ke Mas Denny juga privately. Invoice-nya dikirim ke saya bisa Mas. Invoice juga. Ya, ada 3 berarti Mas Denny ya. Invoice pertama, surat keputusan BOD nomor 2 sama cek akan saya ambil dari Mas Denny. Mas Denny bisa memberikan cek tersebut setelah melihat bahwa kontrak ditandatangani oleh Mas Heri dan SK BOD keluar. Kontraknya saya tanda tangan malam ini terus saya kirim ke grup juga. Wah, paling bagus gitu Mas ya. Enggak, karena ini baru dari sisi kita aja. Karena nanti setelah saya tanda tangan saya kirim ke ini juga ke ENM juga. Iya benar. Gitu kira-kira ya. Iya, boleh. Baik, saya sudah mau jam 9.45 dan lagi Isya.
saya tutup dulu. Kalau misalnya masih ada hal-hal lain, kita bisa either meeting lagi atau ditaruh di WA, ntar kita tanya Oh, jawab sana. target completion-nya kapan, Mas? Ya 2 minggu lah dari pihak sono. Cepat Oh, kok ini Mas, 2 minggu selesai setelah. Iyalah. Lama pekerjaan itu 2 minggu, Dan. Cuman start pekerjaannya itu tergantung dari lift station-nya. Jadi begitu begitu ENM tahu kapan lift station-nya jadi, misalkan lift station jadi tanggal 8 Agustus gitu. Seminggu sebelumnya mereka udah kerja dulu, mengerjakan yang lain. Jadi begitu lift station datang, itu langsung bisa dipasang. Ya. Hmm. Jadi Ini mereka ngepasin gitu loh, Mas. kontraktor ini terkenal nggak pernah telat ya? Enggak, insya Allah kalau dengar cerita dari si Anwar Wadiwala di Masjid Maryam enggak, Mas. Namanya lumayan ya respectable lah. Oke. Jadi moga-moga lancar semuanya dan sesuai jadwal. Baik, kalau gitu saya tutup saja meeting malam ini, sudah 9:41. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya Mas Heri juga Mas Denny. Beberapa action item akan saya tulis di WhatsApp group dan saya akan lakukan semua itu. Saya tutup saja meeting ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Denny, terima kasih Mas Radit. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Mas Denny. Sama-sama.